Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Okalaidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka di hari akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka di akhirat nanti dekat tempat duduknya dengan Rasulullah. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka dimudahkan rezekinya, urusannya, jodohnya, studinya, dan urusan dunia lainnya. Oleh karena itu, mengawali tausiah pada kesempatan ini, kita sejenak bersalawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV swasta nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih.
La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah pada kesempatan ini yaitu fikih berkorban, hewan berkorban. Apa pengertian fikih berkorban? Fikih berkorban artinya pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan tata cara berkorban berdasarkan syariat ajaran Islam, atau hukum dan tata cara berkorban yang memenuhi syar'i ajaran Islam. Itu yang disebut fikih dalam berkorban. Kajian yang kedua yaitu sejarah lahirnya perintah berkorban. Sejarah mencatat Nabi Ibrahim alaihi salam yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi itu pernah berkorban yang monumental dan spektakuler. Berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kita tidak tahu berapa nilai nominal rupiah sekarang ini dengan jumlah yang fantastik, fenomenal dan spektakuler pengorbanan hewan ternak Nabi Ibrahim waktu itu. Sehingga mendapatlah sanjungan, pujian dari masyarakatnya, termasuk para malaikat, wabil khusus Jibril. Wahai Nabiullah Ibrahim, luar biasa dalam berkorban, hebat. Yang namanya manusia, Nabi juga kalau dapat sanjungan akhirnya tak sadarkan diri Nabi Ibrahim bernasar. Jangankan wahai Jibril, hewan korban berupa sapi 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Jika Allah menganugerahi saya anak, maka anakku pun kusembelih. Ini yang disebut nasar. Ibrahim secara tidak langsung karena dapat sanjungan bernasar. Karena lama tidak punya anak. Walhasil ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun, baru dianugerahi, dikaruniai seorang anak namanya Ismail. Ketika Ismail menginjak usia remaja, bertepatan 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Kita lanjutkan kajian tentang fikih berkorban setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang fikih berkorban. Bertepatan 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya sebagai ujian ketakwaannya kepada Allah dan janji nasarnya. Jika diberi anak, anaknya pun disembelih. Itulah yang disebut dalam 8 Zulhijjah itu disebut hari tarwiyah, hari pikir-pikir. Nabi Ibrahim pikir-pikir, ini wahyu atau mimpi atau bujukan setan. Disebut hari tarwiyah, hari pikir-pikir. 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu disunahkan berpuasa sehari. Apa ganjarannya? Siapa yang berpuasa di 8 Zulhijjah di hari tarwiyah, maka diampuni dosanya selama setahun. Besoknya lagi
9 Zulhijjah di malam hari. Nabi Ibrahim bermimpi lagi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim, hakul yakin ini bukan bujukan setan. Ini bukan mimpi, ini wahyu, betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya 9 Zulhijjah disebut hari keyakinan. Kenapa disebut hari keyakinan? Karena Nabi Ibrahim sudah hakul yakin, dia sudah yakin ini wahyu, bukan bujukan setan, bukan mimpi. Ini wahyu, perintah dari Allah menagih saya punya nasar, menguji ketakwaan saya. Siapa yang berpuasa di 9 Zulhijjah, hari keyakinan disebut juga puasa Arafah, maka dosa yang telah lalu 1 tahun diampuni dan dosa yang akan datang 1 tahun yang akan datang juga diampuni. Dengan kata lain, 2 tahun dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim. Jika puasa di hari Arafah 9 Zulhijjah. Singkatnya kata walhasil bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim menunaikan janjinya. Itu yang disebut dengan hari An-Nahar. Hari menunaikan janji, menunaikan kewajiban. Walhasil Ismail dibawa ke Mina. Jadi kalau para pemirsa yang sudah berumrah berhaji di Mina itu ada seperti pos Siskamling, disitulah dibaringkan Ismail disembelih. Walhasil Allah tidak berkehendak karena memang ujian ketakwaan, ujian iman. Akhirnya Allah mengutus Jibril mengambil kibas, seekor kibas dari surga untuk menggantikan leher Ismail. Di sini hikmahnya berkorban itu adalah ibadah berkeluarga. Jadi ketika Ismail digantikan oleh seekor kibas dari surga, itu seekor saja sudah mewakili umat manusia pada waktu itu. Jadi hukum berkorban itu adalah berkeluarga. Jika dalam suatu keluarga, katakanlah seperti saya berkorban seekor kambing. Dengan niat, ya Allah saya berkorban atas nama Prof Hadis dan keluarga. Itu sudah mewakili keluarga besar saya. Termasuk kedua orang tua saya meninggal dan mertua saya. Inilah hebatnya ajaran Islam, tidak memberatkan. Sering ada kesalahpahaman di antara kita. Dikira itu berkorban adalah kewajiban perorangan seperti akikah. Tidak seperti itu, tetapi kalau mampu kelebihan uang boleh setiap anggota keluarga 1 kambing, 1 sapi, tapi ingat juga kebutuhan yang lain. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang ketiga, apa dalilnya? Apa dasar hukumnya perintah berkorban? Salah satu firman Allah yang memerintahkan kita sebagai dasar hukum untuk berkorban itu tersurat di Quran surah Al-Kautsar. Wabil khusus ayat kedua. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya telah banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadamu Muhammad dan umatmu. Inna a'tayna kal kautsar. Ayat 1. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat dengan nama Tuhanmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat 2 surah Al-Kautsar. Di situ perintah dalil perintah berkorban. Natena kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang membencimu Muhammad termasuk umatnya, maka putuslah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berkorban salah satu dasarnya adalah surah Al-Kautsar wabil khusus ayat 2. Itu dalilnya, dasar hukumnya. Sekarang hukum berkorban. Hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Sangat dianjurkan dan wajib hukumnya bagi orang yang mampu.
Sama dengan haji, wajib bagi orang yang mampu. Dalam tanda petik, stabilo bos, garis miring, garis bawah. Bagi yang mampu, jadi berkorban bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak diwajibkan. Tidak masuk kategori sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad itu di bawah sedikit wajib, di atasnya sunnah. Ada hukum berkorban yang kedua adalah sunnah kafiyah. Apa yang dimaksud sunnah kafiyah? Jika ada salah satu anggota keluarga kita, misalnya tadi Prof Hadis sudah berkorban mengatasnamakan diri sendiri dan keluarga, itu gugur kewajiban bagi anggota keluarga lainnya. Kecuali kalau mampu berkelebihan, wah bisa berkorban biar sampai 100 sapi misalnya kalau dia mampu. Tapi ingat juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Salah satu ciri sebagian, ini dalam tanda petik sebagian masyarakat kita, wabil khusus masyarakat Bugis, kecenderungan rasa euforia itu muncul sehingga lupa akan kebutuhan kesinambungan hidup, life sustainability. Bela pada pikir orang-orang masyarakat maju, masyarakat Amerika, masyarakat Jepang, Jerman, Prancis, China sekarang top 1 dunia, itu selalu memikirkan kalimatnya kesinambungan hidup, life sustainability. Tidak mengejar kesenangan sesaat. Nah, kajian berikutnya, syarat dan rukun berkorban. Apa syarat dan rukun berkorban? Yang pertama, hewan yang dikorbankan itu adalah hewan ternak. Bukan hewan liar yang hidup di hutan. Hewan ternak, kerbau, sapi, unta, domba, kambing. Itu yang dimaksud hewan ternak. Yang kedua, hewan itu cukup umur. Memang sudah memenuhi syarat secara syar'i untuk dipotong. Sudah saatnya memenuhi syarat untuk disembelih. Tidak boleh menyembelih hewan ternak yang belum cukup umur. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang fikih berkorban. Syarat pertama tadi hewan ternak. Kedua, memenuhi syarat dari segi umur. Yang ketiga, status hewan ternak itu adalah halal. Zaman sekarang ini kecenderungan sebagian saudara kita menghalalkan segala macam cara untuk meraih tujuan hidupnya. Menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan hewan korban. Bisa saja hewan korban didapat dari cara-cara yang tidak halal. Misalnya karena sogokan, karena dengan cara dicuri hewan ternak itu, dengan cara hasil pekerjaan yang tidak halal. Jadi syaratnya harus halal. Saya tambahkan sedikit, halalan thayyibah, halal dan baik hewan ternak itu. Berikutnya, hewan ternak itu tidak cacat. Jadi kalau kambing bulunya bagus, berkilau, kelihatan memang hewan ternak yang sehat. Jadi tidak sakit, tidak cacat. Lalu tidak menderita suatu penyakit. Kesimpulannya tidak cacat dan tidak menderita penyakit. Persyaratan berikutnya adalah yang menyembelih itu adalah muslim. Dia tukang sembelih itu muslim, balik dan berakal. Wah, jangan yang tukang sembelihnya itu orang gila. Jadi balik dan berakal. Dan ketika dia menyembelih hewan korban, jangan lupa menghadap ke kiblat, mengucapkan basmalah, kalau bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu sebelumnya didahului dengan niat berkorban. Seperti tadi, saya berkorban atas nama Prof Hadis dan keluarga. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Ada juga sebagian saudara kita itu katanya harus disebutkan satu persatu. Anggota keluarga Ali, Ani, Amir, wah panjang itu. Allah itu pas serba maha mengetahui, maha mendengar. Baru tersirat di hati kita, Allah sudah tahu, serba maha, bukan manusia biasa. Allah itu. Lanjut berikutnya yaitu yang berkorban itu juga muslim.
niat berkorbannya ikhlas semata-mata untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Itu rukun berkorban. Berikutnya lagi, apa manfaatnya berkorban di hari raya Idul Kurban? Saya tambahkan rukunnya berkorban. Berkorban, penyembelihan korban ada waktunya, tidak sembarang waktu. Waktu penyembelihan korban itu 4 hari, yaitu hari raya Idul Adha, disebut juga hari raya Idul Kurban, disebut juga hari raya Haji. Kalau tahun 2025 ini 1442 Hijriah, insya Allah jatuh pada 6 Juni. Kalau tidak salah hari Jumat. Makanya tahun ini Haji Akbar, karena bertepatan dengan hari Jumat. Jadi waktu penyembelihan itu adalah 10 Zulhijjah. Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada 6 Juni. Yang kedua, waktu penyembelihan 3 hari tasyrik. Apa yang masuk hari 3 hari tasyrik? 3 hari tasyrik, yaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Berikutnya cara pembagian hewan korban. Cara pembagian hewan korban. Sepertiga dari daging korban itu adalah untuk dihadiahkan kepada tetangga, kepada kerabat, teman. Kenapa menggunakan istilah hadiah? Di kota-kota itu rata-rata, apalagi di suatu kompleks, katakanlah di kompleks elit, tetangga kita orang kaya, kebetulan dia menyembelih sapi, kita menyembelih kambing, lalu kita hadiahkan juga daging kambing. Kenapa menggunakan hadiah? Karena dia orang kaya. Hadiah. Sepertiga dari daging korban itu adalah untuk fakir miskin. Disedekahkan kepada fakir miskin. Bukan istilah hadiah, sedekah bagi orang fakir miskin. Sepertiga boleh dimakan bagi yang berkorban. Disunahkan. Ada juga terjadi kekeluhan di masyarakat, tidak mau memakan hewan korban dari sembelihan korbannya. Disunahkan. Rasulullah itu ketika selesai melaksanakan sholat Idul Adha, sepulangnya itu langsung mengkonsumsi daging korban yang dikorbankan. Jadi disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan. Itu. Lalu kajian yang terakhir, apa manfaat berkorban? Yang pertama, selain mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh bapaknya para nabi, Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berkorban itu adalah termasuk kepekaan sosial dan solidaritas sosial. Hasil penelitian menunjukkan, survei menunjukkan, rata-rata masyarakat Sulsel nanti mengkonsumsi daging, gizi dari protein hewani itu 2 kali setahun. Hari raya Idul Adha, Fitri, dan ketika ada pesta. Jadi kita itu minim dari segi konsumsi daging hewani, protein hewani. Oleh karena itu dengan adanya Idul Kurban, ini kelebihan ajaran Islam, adanya Idul Kurban, muncul kepekaan dan solidaritas sosial untuk berbagi hewan korban kepada fakir miskin yang susah membeli daging yang harganya melonjak dari tahun ke tahun. Itu manfaat berkorban yang kedua. Yang ketiga, berkorban adalah salah satu ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berkorban adalah salah satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti tadi di surah Al-Kautsar ayat 2. Berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi manfaat berkorban berikutnya, yaitu mengangkat derajat dan meningkatkan intak iman dan takwa, serta menyiarkan syiar Islam kepada umat lain bahwa Islam memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Sebagai kesimpulan, berkorban setiap hari raya Idul Kurban, khususnya 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah adalah sunnah. Mengikuti sunnah Nabi Ibrahim atas anaknya Ismail. Dan berkorban adalah salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan imtak
dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada pemirsa sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.